Oke, selamat pagi semuanya, mahasiswa di semester 5 ini untuk mata kuliah Wawasan Dunia Kristen 2. Sebelum kita memulai, saya perkenalkan dulu nama saya seperti yang Anda sudah ketahui dari OPCS atau dari Moodle. Nama saya Rudi Silitonga, sarjana antropologi, magister di bidang penginjilan dan magister di bidang teologi. Saya berkarya di UPH sejak 2010 dan mengajar atau mengampu mata kuliah, berbagai mata kuliah awalnya. Lalu fokus sekarang mengajar atau membimbing mahasiswa untuk mata kuliah pendidikan agama Kristen dan wawasan dunia Kristen. Yang dulu namanya teologi. Saya sudah berkeluarga, anak 3, 2 laki-laki mahasiswa, 1 perempuan SMA kelas 10. Tinggal saya di belakang UMN di Tangerang. Jadi jaraknya kira-kira kalau tidak macet 10 sampai 15 menit lah sampai ke UPH. Sebelum saya mengajar di UPH, saya pernah mengajar di seminari dan juga di beberapa universitas, lalu kemudian menjadi gembala sidang, pernah menjadi staf gembala sidang, staf hamba Tuhan, dan sekarang tetap melayani di berbagai tempat atau bidang lain. Saat ini saya punya posisi di UPH itu jabatannya asisten ahli menuju lektor dan sudah mendapatkan sertifikasi dosen dari Dikti. Ya puji Tuhan semua itu berkat kasih karunia dari Allah. Nah sebelum kita lanjut perkenalan, nanti saya tidak mungkin menanyakan masing-masing mahasiswa nih, ada 54 mahasiswa yang hadir di chat saya, di ruang chatnya Zoom ini. Nanti paling saya pilih siapa satu dari antara kalian yang saya akan pilih untuk saya mau Anda memperkenalkan diri ya. Oke, saya pilih saja satu ya, Josephine. Tolong boleh perkenalkan diri. Nah, ketepatan saya langsung taruh ini, Josephine Arnelia sama Roberto Kurniawan. Boleh singkat padat aja sebelum kita mulai. Perkenalan diri. Kenapa sih kuliah di UPH, kenapa sih pilih pengelolaan perhotelan, begitu. Silakan. Siapa dulu nih, Josephine atau Roberto? Ayo silakan. Roberto dulu lah, Roberto dulu. Ayo Roberto. Iya Pak, nama saya Roberto Kurniawan Dartana. Kenapa saya pilih di UPH? Karena UPH punya pengelolaan perhotelan yang cukup bagus. Mengapa pilih di pengelolaan perhotelan? Karena memang interestnya di sana. Interestnya di sana, bagus. Iya. Oke, terima kasih Roberto untuk perkenalannya. Sekarang mewakili kaum Hawa ini, Josephine. Ayo Josephine, malu-malu Josephine. Suaranya nggak terdengar, Josephine. Ya, silakan. Belum terdengar Josephine suaranya. Nggak terdengar. Nggak tahu teman-teman ada dengar nggak suaranya Josephine? Enggak, iya. Kenapa ya? Kita ganti aja ya Josephine, boleh nggak? Nanti Josephine kenalannya ya. Mungkin cek dulu audionya. Udah bisa nggak? Coba halo gitu.
Belum ya? Oke, Angelin aja nih, Angelin Widian nih. Angelin Widian sekarang. Gantiin Josephine. Mudah-mudahan suaranya nggak apa lagi ya. Bisa ya, Angelin ya? Oke, panggilannya Angel atau siapa nih? Lita, Pak. Lita, oke, silakan Lita. Ya, nama saya Angelita Midian Sinaga. Saya ambil UPH karena papa saya juga kerja situ lah. Ya, jadi Oh, saya dapat. oh gitu. Kayak Tapi gitu. Terus yang lebih deket juga, Pak, jadi yang ambil yang itu. Tapi bukan minat pribadi dong tadinya. Ya kurang lebih gitu, Pak. Yang deket aja, Pak. Oke, dekat dan minat pribadi. Oke, welcome ya untuk semua di kelas saya ini. Harap punya gairah belajar di tengah-tengah pandemi yang kita tahu kondisi pandemi sekarang. Kemarin saja itu 10.222 yang terpapar lagi. Jadi saya mengingatkan kembali sekalipun di rumah, kita kuliah online, ketika beraktivitas di luar di luar rumah, harap menggunakan atau mengikuti protokol kesehatan, ya, protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, lalu menjaga jarak supaya bisa tetap sehat. Berjemur di pagi hari atau sore hari, vitamin yang cukup, istirahat yang cukup, supaya tetap sehat, bugar. Kan mau menikmati hidup yang menyenangkan di bumi ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam bagian proses pembelajaran kita lebih baik atau memang suatu kebiasaan kita adalah berdoa dulu. Ya, kita berdoa memohon bijaksana dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersama mau belajar kebenaran wawasan dunia Kristen. Kiranya Tuhan tolong kami dan sertai kami, pimpin dan berkati kami, agar apa yang kami pelajari bermanfaat bagi kami, bermanfaat bagi setiap aktivitas kami, baik di rumah, kampus, dimanapun kami berada. Pimpin sertai setiap kami dengan kesehatan dan hikmat darimu. Dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Baik, mata kuliah wawasan dunia Kristen. Mata kuliah wawasan dunia Kristen. Nah, mata kuliah ini memang mata kuliah keberlanjutan ya. Jadi mata kuliah yang berlanjut dari wawasan dunia Kristen 1 sampai dengan wawasan dunia Kristen 3. Saya memberikan dulu gambaran utuhnya. Pendidikan agama Kristen merupakan dasar. Jadi kalau kita belajar pendidikan agama Kristen itu merupakan dasar. Kenapa? Karena dari sana kita belajar narasi Alkitab, kitab per kitab yang berkaitan dengan iman kita. Lalu dilanjutkan kepada mata kuliah wawasan dunia Kristen 1 yang menjelaskan tentang arah dari wawasan dunia Kristen kita. Mengapa disebut arah? Karena di dalamnya kita belajar 3 hal. Yang pertama yaitu wawasan dunia dan wawasan dunia Kristen. Apa sih pengertiannya, pemanfaatannya, pemahamannya, elemen-elemennya. Lalu yang kedua bahas tentang dirinya Allah. Lalu yang ketiga bahas tentang siapa manusia. Nah itu di wawasan dunia Kristen 1 sebagai arah 3 topik besar. Lalu isinya dari wawasan dunia Kristen itu adalah wawasan dunia Kristen 2. Ini isi. Kenapa mengandung isi? Karena di dalamnya mencakup diri kita yang berdosa dan penebusan Kristus. Kita orang berdosa ditebus oleh Kristus berdasarkan anugerah Allah yang ditetapkan Allah bagi kita. Sehingga ini menjadi isi bagi kita. Lalu yang berikutnya adalah
Wawasan Dunia Kristen 3. Wawasan Dunia Kristen 3 itu adalah berkaitan dengan apa saja wawasan Dunia Kristen 3. Wawasan Dunia Kristen 3 itu berkaitan dengan hidup kita di bumi ini sebagai anggota tubuh Kristus untuk menjalankan hidup yang berkenan di hati Tuhan sampai akhir zaman. Jadi kalau kita mempelajari PAK, WDK 1, WDK 2, WDK 3 itu satu paket. Satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau dibilang satu paket berarti seluruhnya harusnya utuh. Seluruhnya harusnya utuh, tidak terpisahkan, tidak dibeda-bedakan. Nah, sekarang kita masuk ke isinya nih, wawasan dunia Kristen 2 sekarang kita dalam semester ini. Wawasan dunia Kristen 2 itu 4 SKS, ya, 4 SKS. Kalau 4 SKS berarti usaha kita untuk belajar dan kemudian kemampuan kita untuk beraktivitas itu sangat relevansinya sangat berkaitan dengan nilai dan IPK karena 4 SKS. Kalau 4 SKS ini nilainya rendah, itu mempengaruhi IPK. Kalau nilainya tinggi, itu mempengaruhi IPK. 4 SKS. Itulah sebabnya saya sangat berharap minimal nilainya B+. Sanggup ya? Bisa ya? Bisa ya? B+. Kalau bisa ya A, rata-rata A kalau bisa. Apa yang membuat kita bisa dapat nilai setinggi itu? Pertama ya, jangan sampai gagal ikuti kuliah. Kan 4 SKS, ya, jangan sampai gagal ikuti kuliah. Tidak hadir, ya, tidak tepat waktu. Kedua, jangan sampai melakukan plagiat, copy paste dari sumber manapun, karena kita pakai Turnitin, kita akan ketahuan itu nanti kalau kita copy paste sepenggal kalimat pun, bahkan kita coba ubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia, sumber-sumbernya begitu, itu akan terekam dan ketahuan. Nah itu sistem yang kita pakai. Jadi saya sangat menjunjung tinggi namanya integritas, artinya kejujuran. Itu yang kedua, supaya kita nilainya bagus. Yang ketiga adalah aktivitas kita di kelas, tugas-tugas kita, itu dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Supaya nilainya bagus. Pak Rudi tidak akan pelit nilai, artinya menahan-nahan nilai yang bagus, tetapi juga tidak sembarangan memberikan nilai kalau tidak berkualitas. Nah ini penting ya, supaya nilainya memiliki pengaruh yang baik kepada IPK. Dan nanti kan IPK mempengaruhi pengambilan mata kuliah pada semester akselerasi dan seterusnya, ya kan? Nah, wawasan dunia Kristen, kita kembali ke wawasan dunia Kristen. Saya akan share apa saja sih deskripsinya wawasan dunia Kristen ini. Nah, saya akan share, tolong dilihat share screen-nya supaya bisa terlihat utuh. Oke, sudah terlihat semua ya? Oke. Wawasan dunia Kristen 2. Saya sengaja mengambil satu gambar dari gambar di internet dengan gambaran yang sederhana ini. Ada seorang manusia yang menyadari dosanya, ada dibelenggu dengan rantai dosa, istilahnya seperti itu analoginya, lalu berharap, bersandar, bermohon supaya Kristus yang sudah mati menebus dan bangkit dari kematian, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu menebus dosa manusia. Ada 3 pokok pikiran, amartologi, kristologi, dan soteriologi. Nah, gambarannya seperti ini. Mata kuliah ini kan mengembangkan yang namanya wawasan dunia. Jadi
berkaitan dengan seluruh pemikiran yang ada di dalam kekristenan di hari Alkitab, berkaitan dengan doktrin dosa, amartologi, doktrin Yesus Kristus, kristologi, dan doktrin keselamatan, soteriologi, dan doktrin Roh Kudus, pneumatologi. Tentu beda sekali dengan pengajaran yang ada di seminari, karena ini hanya untuk memahami wawasan dunia Kristen kita. Kita akan belajar dari amartologi mengenai manusia yang sudah berdosa, kejatuhannya, akibatnya, dampaknya, baik pada diri, pada keluarga, maupun pada keilmuan kita. Kemudian kita belajar tentang siapakah penebus kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya untuk kita sebagai imam, raja, dan nabi. Agar kita hidup bersandar, bergantung, berpusatkan pada Kristus. Seperti visi misi kita di UPH. True knowledge, faith in Christ, godly character. Faith in Christ, dari sini kita belajar. Itu sebabnya saya katakan wawasan dunia Kristen 2 itu adalah isi. Juga berkaitan dengan visi kita, faith in Christ. Tapi faith in Christ mesti true knowledge. Sehingga kita tahu siapa kita yang berdosa dan bagaimana Kristus menebus kita. Lalu keselamatan yang dikerjakan Kristus pada diri kita. Karya Roh Kudus yang menggenapkannya. Nah, ini deskripsi mata kuliah wawasan dunia Kristen 2. Penilaian. Nah, langsung ke penilaian. Mengapa perlu penilaian proses pembelajaran ini? Penilaian itu kan ditentukan oleh kreativitas, aktivitas dari mahasiswa, tiap-tiap mahasiswa, dan kelompok tentunya. Nah, di sini penilaian tentunya harus ada objektivitas. Selain sudah ada rubriknya, ya sudah ada rubrik di setiap penilaian yang saya sudah taruh di dalam Moodle Learn.up.edu. Saya juga akan memberikan komentar sebisa mungkin untuk setiap tugas agar dapat menjadi pembelajaran. Ada 5 aktivitas penilaian yang objektif. Yang pertama adalah dari bawah dulu ya, kegiatan akademis struktur 1, kegiatan akademis struktur 2, dan kegiatan akademis struktur 3. Cut, kegiatan akademis struktur 1, 10%. Kuis, ini bukan 4 kali ya, 2 kali. Saya sudah revisi, nanti saya akan perbaiki. Ini 2 kali saja, yaitu 2 kali saja kuis sebelum UTS, dan sebelum UAS. Saya ulangi, 2 kali kuis sebelum UTS, sebelum UAS. Setiap kuis akan diberikan soal 4 esai. Saya ulangi, setiap kuis akan diberikan soal 4 esai. Saya sudah buat kuisnya di setiap kelas, jadi Anda bisa melihat-lihat, mungkin tidak bisa lihat-lihat ya, maksudnya mempersiapkan diri kuis ini. Yang kedua adalah cut 2, ini chapel di UPH 5 kali. 5 kali itu wajib dari UPH. Karena kondisi saat ini, maka chapel di UPH melalui live streaming YouTube. Live streaming YouTube. Linknya akan saya berikan kalau sudah dikirimkan melalui email ke kami dosen-dosen. Lalu linknya nanti saya berikan. Yang pertama, saya akan berikan melalui WA Group. Yang kedua, saya akan berikan melalui Moodle. Dan yang ketiga, melalui Teams. Jadi ada 3 tempat saya akan upload link live streaming chapel YouTube setiap minggunya. Nah, durasinya kapan pengerjaannya? Mulai hari Selasa besok sampai dengan 17 April. Saya ulangi,
Setiap mahasiswa dapat memilih chapel yang mana yang mau diikuti dari link chapel yang saya berikan atau share dari email untuk ditempatkan di grup WA, ditempatkan di Moodle, atau ditempatkan di Teams. Jadi setiap mahasiswa maksimal atau harus mencapai 5 kali laporan chapel. Mengikuti chapel, ibadahnya, firman Tuhannya. Nah, karena chapel di UPH itu YouTube-nya saya kurang tahu apakah sudah berubah bisa all time, all semester. Jadi bisa kapan saja. Setahu saya masih misalnya Selasa besok ada chapel. Maka Jumat sore itu sudah di-close. Jadi tidak bisa diikuti lagi. Namun kita harus ingat ya, setiap mahasiswa perhatikan baik-baik kalimat saya ini. Setiap chapel itu dilaporkan, maka setiap laporan itu ya harus mengikuti rubrik. Rubriknya nanti saya berikan contohnya. Sudah ada juga di Moodle. Nah, berapa lama durasinya? Apakah sebelum UTS Pak dikumpul atau sebelum UAS? Saya memberikan kelonggaran, yaitu laporan chapelnya itu sepanjang tanggal 12 besok sampai tanggal 17 April. Pilihlah dari waktu-waktu yang disediakan itu 5 saja chapel yang Anda ikuti. Oke, 5 saja chapel yang Anda ikuti. Itu laporan chapel. Yang ketiga adalah service learning. Nah, service learning ini karena kondisi dan situasi yang saat ini terjadi, maka masih rencananya adalah melalui Juminar atau webinar service learning. Nah, nanti akan dibagi atas 3 kelompok besar ya service learning ini, yaitu kelompok amartologi, kelompok kristologi, dan kelompok soteriologi. Nah, 3 bagian kelompok besar ini silakan setiap mahasiswa menentukan sendiri kelompoknya. Lalu nanti kalau sudah ada kelompoknya ditentukan, lalu diberikan nama-namanya lengkap, lalu di-share ke saya di grup supaya semua teman mahasiswa tahu, oh ini kelompoknya si A, kelompoknya si B, kelompok si C. Lalu proposalnya nanti saya berikan contohnya untuk Anda ikuti. Nah, itu service learning. Diharapkan webinarnya atau zoominarnya itu April awal, supaya jangan mengganggu nanti acara UAS kita ya dan aktivitas lain. Jadi zoominar atau webinar itu kurang lebih 100 menit ya, 100 menit dengan pembicara-pembicara yang nanti saya beritahukan. Nah, itu adalah aktivitas service learning. Ini cut 1, cut 2, cut 3. Selanjutnya UTS ya, UTS. UTS itu pada minggu ke-8 dan UAS itu pada minggu ke-16. Ini semua ujian tertulis, esai. Jadi esai UTS itu paling banyak 3 soal, nggak usah paling banyak ya, katakan 3 soal UTS, UAS, 3 soal UAS, esai. Nah, ini penilaiannya ya. Jadi perhatikan baik-baik, ini aktivitas yang ada objektif penilaian dari UTS, UAS, kat 1, 2, 3. Namun, saya memberikan kepada setiap mahasiswa kesempatan yang baik, yaitu mendapatkan penambahan nilai untuk UTS dan penambahan nilai untuk UAS sebelum UTS, UAS itu berlangsung. Saya ulangi, setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan penambahan nilai sebelum UTS dan UAS berlangsung untuk nilai UTS dan nilai UAS.
Apa saja aktivitasnya? Ada 6 aktivitas untuk UTS dan 6 aktivitas untuk nambah UAS. Yaitu forum 1 sampai forum 4, forum 1 sampai forum 4, lalu ada 3 aktivitas lagi, berarti 7 ya. 7 aktivitas tambahan untuk penilaian. Itu tidak wajib, tapi harus dikerjakan untuk nambah nilai. Jadi kalau Anda tidak mau nambah nilai, ya tidak perlu dikerjakan. Tapi kalau Anda mau menambah nilai, misalnya UTS-nya nilainya 60, ya hasil UTS-nya. Lalu forum 1, 2, 3, 4-nya dikerjakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Lalu ada aktivitas-aktivitas membaca, meringkas, dan memperhatikan film, lalu menulisnya dengan baik sesuai dengan rubrik yang ada. Lalu saya berikan nilai. Hasil semua kumpulan nilai-nilai dari forum 1, 2, 3, 4, terus 3 lagi aktivitas lain itu dijumlah, dibagi 7, dikali 15%. Nah, pengalaman saya pada semester lalu dan semester sebelumnya, itu rata-rata kalau nilainya bagus, penambahan nilai bisa 10 sampai 15 poin. Bahkan bisa ada yang sampai 20 poin, karena nilainya 100 semua bagus sekali. Jadi kalau misalnya nilainya 60 UTS, bahkan dia dapat menjadi berapa? Maksimum bisa 80. Jadi dapat nilai 80 UTS-nya. Kalau dia misalnya UTS-nya 80, ya sudah langsung 100. Jadi saya tidak akan pernah mengurangi nilai, tetapi menambahkan nilai. Karena belajar itu proses pembelajaran. Maka ikuti prosesnya. Hanya saja penambahan nilai, baik UTS dan UAS juga modelnya sama seperti UTS, itu ada durasinya yang cukup ketat. Jadi misalnya forum 1 mulai pada minggu ini sampai minggu depan, misalnya itu dikerjakan. Dan perhatikan apa yang diminta dalam forum diskusi atau tugas-tugas tambahan. Nah itu bagian penilaiannya ya, penilaiannya. Sekarang kita masuk kepada sumber bukunya. Nah, ini ada sumber buku yang wajib Anda baca, Anda pelajari. Kalaupun tidak bisa membelinya, paling tidak Anda bisa tahu. Ini bisa Anda cari di Google. Ya, juga bukunya Ronald Nash, Philip Graham, Anthony Ukema, Louis Berkhoff. Kemudian ada jurnal online, ini free dalam bahasa Inggris tentunya. Kemudian juga ini buku-buku yang saya katakan wajib setiap mahasiswa bisa baca, bisa memperhatikannya. Kemudian berikutnya adalah buku-buku referensi dosen yang dosen punya, yang dosen wajib baca dan siapkan. Yang saya sudah tidak sebutkan lagi karena ini begitu lumayan banyak ditambah yang lain-lain. Supaya Anda tahu bahwa dosen tidak menyampaikan pikirannya sendiri, tapi ada pemikir-pemikir yang sudah lebih dahulu memberi penjelasan. Nah, itu saja dari penjelasan saya di introduction ini. Oke. Lalu apa saja yang perlu setiap mahasiswa pahami? Apa saja yang setiap mahasiswa pahami untuk bisa mengerti tentang proses pembelajaran ini? Ya, saya akan tampilkan lagi mengenai peraturan daripada kuliah ini. Seperti yang tadi saya katakan, diharapkan setiap mahasiswa tampil dengan video terbuka. Jadi kalau kecuali memang mengalami kesulitan dan kendala, silakan disampaikan kalau ada kesulitan kendala. Diharapkan seperti itu. Saya tidak mewajibkan, tapi diharapkan supaya saya bisa tahu wajah Anda dan keseriusan masing-masing mahasiswa. Lalu bagian yang lain, sebelum saya lanjut kepada topik sekarang, yaitu mengenai isu-isu kejahatan, mungkin ada yang mau bertanya di antara mahasiswa, silakan langsung bertanya, open mic-nya, kemudian bertanya langsung agar saya bisa menjawab
hal-hal yang perlu untuk Anda ketahui atau Anda perlu dapatkan jawaban dari saya. Silakan waktunya. Sebelum kita masuk kepada bagian yang berikutnya, yaitu mengenai topik pertama pada minggu ini. Oh iya, saya mau tambahkan sedikit sebelum Anda bertanya. Kan kita kuliah hari Senin sama Rabu. Oke. Nah, setiap Rabu tidak ada kuliah online. Saya ulangi, setiap Rabu tidak ada kuliah online. Yang ada Anda mengerjakan tugas yang ada di Moodle sebagai bukti kehadiran Anda, yaitu di forum tadi. Jadi Anda sambil menyatakan kehadiran di forum, sambil Anda mendapatkan nilai, lalu Anda juga dinyatakan hadir. Jadi satu kali pekerjaan, 2-3 berkat diberikan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi tidak perlu hari Rabu tidak, tapi setiap Senin saja. Mengapa? Ya memang maksimal seperti itu. Nah, juga apabila perlu dan memang sudah memahami, bisa jadi hari Senin 1 minggu itu tidak ada kuliah online. Apabila perlu, begitu ya. Kalau sudah paham semua, ya tidak perlu kita banyak berteori gitu ya, tapi bagaimana mempraktekannya. Tapi kalau belum mengerti, setiap Senin pasti saya berikan percakapan atau penjelasan pembimbingan. Nah itu saja. Jadi ingat ya, jangan ditanya lagi, Pak Rudi, Rabu ada kelas kuliah nggak online? Nggak ada. Tapi bukan berarti tidak ada kuliah. Anda mengerjakan tugas-tugasnya yang sudah disiapkan oleh saya di Moodle, begitu. Jadi Anda begitu buka hari Rabu, buka lihat Moodle-nya, ya, Anda lihat, oh tugas ini aku mau kerjakan, oh tugas ini saya mau kerjakan. Lalu Anda bisa tambahin, berikan apresiasi, lalu saya akan cek, oh ya ini sudah, saya kasih nilai, kasih nilai. Kalau saya kasih komentar, kasih pendapat, kasih pemikiran, harap diperhatikan. Karena itu juga akan memberikan dorongan untuk Anda mendapatkan nilai tambahan lagi. Oh ya ini belum nih, saya aku mau tambahin lagi pendapat saya Pak Rudi sudah kasih masukan. Oke, saya akan kasih lihat lagi. Begitu. Jadi prosesnya itu ada penilaian yang langsung, ya kan? Ada penilaian perbaikan. Jadi tidak ada nanti di akhir UTS atau UAS, Pak Rudi nilai saya minta perbaikin sedikit lagi. Loh kan sudah ditambah. Begitu ya. Sudah diberikan. Jadi in proses penilaian itu progresif jadinya bertahap sampai Anda bisa menyimak, oh iya mata kuliah ini bermanfaat untuk saya loh. Betul-betul berguna loh bagi saya, kira-kira begitu. Jelas ya sampai sini ya? Oke, silakan sebelum masuk kepada materi yang pertama hari ini, please kalau ada yang mau tanya kurang jelas, langsung tanya saja. Ya. Pak, saya mau tanya. Silakan Cecilia ya yang nanya. Ya, terkait kelompok tadi, satu kelompok itu terdiri dari berapa orang ya Pak ya? Nah, itu ya kesepakatan bersama lah. Kalau misalnya ada 55 mahasiswa dibagi 3 kategori besar, kira-kira berapa ya per kelompok ya? 20, 15, 45, 17. 18. 18. Kira-kira ada 18 2 kelompok ya, satu kelompok ada 17 ya. Iya, Pak. Ya, kira-kira begitu ya. Kan 8 kali 3 24. 30 54. Berarti ada yang 19. Banyak sekali nggak kira-kira 19 untuk webinar? Nah, bagi saya begini, 18 kan nanti kan ada tugas refleksi masing-masing pribadi, itu tugas refleksi, proposal kelompok bisa. Nah, 18 mahasiswa ini per kelompok ini, bayangkan ya, pikirkan coba, mulai mikir-mikir. Saya harus mengundang setiap anggota kelompok saya harus mengundang 5 minimal yang ikut dalam webinar di kelompok ini. Jadi kalau 5 kali 18 sudah berapa orang itu ya? Nah, udah hampir 100 ya kan? Tambah kalian. Nah itu jadi bermanfaat, Anda jadi berkat, ya kan?
teman-teman Anda, tapi jangan teman satu kelas ya, teman yang di luar kelas. Tapi fokusnya untuk apa? Apakah ini untuk pemuda? Apakah ini untuk anak remaja? Apakah ini fokus untuk jemaat? Bebas. Yang pasti diundang gitu dalam webinar ini. Lalu nanti yang 18 ini akan mempromosikannya masing-masing di IG-nya ya. Nanti Anda bisa tampilkan ini Pak, saya sudah promosi. Jadi Anda yang create webinar ini dengan bagus dan indah. Pasti Anda punya kemampuan untuk itu dibandingkan saya ya. Lalu Anda beraktivitas di sana. Nah, Pak Rudi kalau sudah beraktivitas seperti itu, ada proposalnya, kemudian juga ada aktivitasnya, durasinya hanya 100 menit ya untuk webinar ini. Nanti saya salah satu jadi pembicara. Nanti saya minta salah satu dosen saya, dosen di FLA itu jadi pembicara. Lalu dari antara kalian pilih 2 orang yang jadi pembicara juga. Begitu. Jadi siapa yang Anda pilih dari pembicara nanti? Jadi orang bisa lihat, oh iya ya, bukan hanya dosen saja loh yang mampu memberikan tanggapan, respon, tapi juga mahasiswa juga bisa menyampaikannya. Ya kan? Nah, siapa yang buat proposal, siapa yang masing-masing mengundang 5 orang, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan siapa yang membuat sertifikatnya, begitu. Bisa juga kerjasama dengan SL kita, student life kita ya kan, minta ada nggak kegiatan gerejawi atau kegiatan orang-orang Kristen yang berkaitan dengan ini, topiknya saya mau jelaskan ini. Bisa. Jadi Anda yang kreatif di situ, yang produktif, mencari, menemukan, lalu saya kasih celah, gitu, kasih jalan untuk seperti itu. Nah kalau sudah berjalan semua bagus, ada nggak sih benefitnya Pak untuk saya secara nilai? Ada, selain 15% itu, kalau itu berjalan dengan baik, saya lihat proposalnya bagus, saya akan kasih tambahan nilai untuk UAS. Begitu. Saya tidak akan meniadakan apresiasi saya untuk nilai bagi setiap mahasiswa yang kreatif. Bisa jadi ada satu kelompok yang saya akan pilih kalau sudah bagus akan menjadi pengabdian kepada masyarakat. Bisa paham maksud saya di situ? Nah, kira-kira begitu Cecilia. Jadi silakan pilih. Jadi setiap orang bebas menentukan mau masuk kelompok mana. Tapi ingat batasannya hanya berapa? 18. Begitu. Saya kasih waktu, bisa nggak 1 minggu? Cecilia. Bisa nggak teman-teman mahasiswa, bisa nggak 1 minggu saya berikan waktu, lalu nanti saya sudah tahu di grup itu, ya kan, di WA grup kita itu, sudah ada nama-nama yang ikut dalam kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Nah, nanti siapa yang menjadi ketua kelas, saya akan kirimkan, ya, saya akan kirimkan draft dari kelas ini, yaitu untuk RPS-nya. Jadi RPS daripada kelas ini, yaitu PDK 2, saya kirim, lalu pilihlah atau tentukan siapa yang mau menjadi ketua kelas. Lalu ketua kelas menandatangani apa yang sudah saya berikan. Nah, itu sudah saya kirim di grup WA. Ya, sudah saya kirim di grup WA untuk RPS. Silakan tiap mahasiswa untuk kalau sudah siap untuk langsung menandatangani e-sign. Saya sudah tanda tangani, namanya dilengkapi, NIM-nya dilengkapi, langsung kirim ke saya lagi. Siapa yang duluan itulah jadi ketua kelas. Ya. Jadi saya tidak pilih-pilih, tapi kalau sampai hari Rabu saya tidak menemukan siapa yang kirim menandatangani RPS, maka saya yang pilih. Ya, saya pilih, saya tentukan sendiri.
misalnya Jonathan Christopher jadi ketua kelas misalnya. Kalau nggak ada yang pilih nih, nggak ada yang ngirim lagi balik tanda tangan e-sign daripada kontrak kuliah pada slide ke-7 kalau tidak salah. Itu ada kontrak kuliah di RPS itu, lalu tanda tangan, tulis nama sendiri, lalu balikin ke saya lagi, kirim lagi, lalu saya akan kirim ke adminnya FLA. Kalau sampai hari Rabu tidak ada, maka saya akan pilih dari antara mahasiswa yang hadir di kelas saya. Seperti itu. Saya pikir penjelasan saya lengkap ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan ditanyakan lagi, silakan. Ada lagi yang mau bertanya, monggo. Jangan sampai nanti sudah lewat baru inget gitu, atau sudah inget tapi lupa atau kurang berani menanyakan. Silakan, siapa lagi mau bertanya? Pak, maaf Pak, tadi saya agak kurang jelas di bagian yang forum. Forum itu dari berapa sampai berapa ya Pak? Forum 1 sampai 4 untuk UTS, forum 5 sampai 8 untuk UAS. Jadi penambahan nilai itu ya, ingat ya, itu tidak wajib tapi untuk menambah nilai. Jadi kalau Anda tidak kerjakan, ya rugi sendiri, begitu kan? Jangan tanya, Pak Rudi tambah dong dikit lagi Pak, tanggung nih nilainya. Iya, tapi kan sudah saya berikan kesempatan. Karena kuliah itu in proses, gitu-gitu Delicia ya. Jadi manfaatkanlah Delicia, forum diskusi dan tugas-tugas yang sudah diberikan. Lalu gunakan itu, ingat saya tidak mengurangi nilai. Oke. Dan yang kedua, saya mau ingatkan lagi, kalau Anda mau chat pribadi saya, jadi mau bicara nanya sesuatu gitu, atau mau minta dukungan doa, siapa tahu ada yang bergumul tentang sesuatu dalam hatinya gitu ya, mau minta dukungan doa, ingat setiap chat pribadi tidak akan saya sampaikan di chat grup. Chat pribadi ya untuk pribadi. Kalau chat grup biasanya saya kasih informasi secara umum. Seperti itu. Siapa tahu ragu-ragu gitu ya, Pak Rudi nanti ceritain di grup, enggak. Apa yang Anda mau ceritakan ke saya. Tapi ingat kalau chat pribadi itu jangan malam-malam ya. Ya paling jam 7 malam lah ya, paling lama ya. Kalau lewat dari jam 7 malam saya akan jawabnya paling pagi-pagi ya, jam 7 pagi gitu ya. Karena kalau jam 7 ke atas malam itu saya mungkin sudah bermimpi indah bersama dengan keluarga gitu ya. Jadi silakan hari Senin sampai hari Minggu mau chat pribadi, mau nanyakan tugas, mau nanyakan apa, monggo. Tapi jangan sampai larut malam. Jam 7 malam aja cocoknya ya, pas batas akhir. Jadi saya sudah selesai makan malam itu, jadi saya ambil lihat chat ada nggak ya dari mahasiswa yang bisa saya jawab. Kalau udah lewat, ya saya sesempatnya bisa saya jawab, paling lambat ya paling besok paginya atau lusanya. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan selain tadi Delicia? Ayo, tanyalah. Cukup mengerti? Cukup paham semua proses perkuliahannya? Saya senang yang sudah rapi loh, seperti Alfredo, kemudian siapa lagi itu ya, yang sudah pakai seragam, waduh, itu bagus sekali. Ya, jadi ada semangat untuk belajarnya gitu ya. Sama seperti saya, walaupun di rumah, sekarang kan masih di rumah, belum boleh ke kampus. Saya juga pakai dasi gitu ya, pakai baju putih, supaya semangat juga belajarnya, mengajarnya. Oke, ada pertanyaan tidak ya? Cukup dulu sampai sini pertanyaan berkaitan dengan tugas. Oh, ini ada di chat apa ini? Jenis, mau izin off cam. Oh ya, nggak apa-apa. Saya pikir ada pertanyaan yang sangat urgent. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, saya akan menyampaikan topik ya. Topik ini sebenarnya sudah ada di di Moodle. Mengenai Moodle, saya mau katakan bahwa di Moodle itu ada 27 video. Ya, 27 video pembelajaran. Nah, 27 video pembelajaran ini
menjadi 27 pembelajaran yang perlu setiap mahasiswa mendapatkan pengertiannya secara utuh. Jadi silakan dipelajari, disampaikan penjelasan-penjelasan yang ada di 27 video pembelajaran. Dan kalau mahasiswa ingin menambahkan pengertian pemahaman, saya akan berikan channel YouTube saya. Jadi nanti saya akan taruh atau berikan linknya channel YouTube saya untuk setiap pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi nanti Anda bisa membandingkan, menambah wawasan tentang topik-topik yang berkaitan dengan kuliah kita. Jadi selain 27 video pembelajaran yang disediakan, tentu bukan saya yang bicara di sana, dosen-dosen FLA yang lain. Dan kalau Anda mau tahu pemikiran saya bagaimana, itu ada di channel YouTube saya yang saya taruh di grup WA. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menyampaikan sekarang adalah mengenai topik yang akan kita pelajari, yaitu isu-isu kejahatan. Oke. Topik pertama yang kita ingin pelajari secara singkat adalah isu-isu kejahatan dan asal-usul dosa. Isu kejahatan, isu itu berarti masalah atau problematika manusia di atas bumi ini. Apa poinnya dari isu-isu kejahatan? Yang pertama, fakta adanya kejahatan. Jadi ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita memang melihat adanya kejahatan. Baik melalui media cetak, elektronik, media sosial, kita lihat sendiri, kita dengar, bahkan kita alami. Ternyata memang orang jahat itu betul-betul ada. Begitu. Yang kedua, adanya keberadaan kejahatan di dunia ini yang nampaknya bukan makin lama makin tersingkirkan, tapi makin lama makin menunjukkan dirinya. Ya, baik dari tingkat global, nasional, sampai tingkat keluarga. Dari mulai kekerasan dalam rumah tangga, pertikaian, suami istri, orang tua, anak, sampai kepada peperangan, korupsi, dan kejahatan lain. Lalu adanya di pihak lain kebaikan juga. Jadi seperti ada peperangan antara kebaikan yang kelihatan, teodesi, yang menahan kejahatan, dan kejahatan itu sendiri. Kita bisa lihat, saksikan, ada orang yang menyampaikan berita-berita yang benar, baik media sosial, maupun ada yang menyampaikan berita-berita yang jahat. Dan juga ada masalah-masalah problem di dalam kejahatan. Kejahatan itu dari mana? Siapa yang memulai? Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Lalu ada bicara tentang kebaikan dan kehendak bebas. Manusia punya kebebasan? Iya. Tapi apakah bebas itu berarti mutlak? Tentu tidak. Nah, ini lima isu masalah problem dalam kejahatan manusia. Kita harus tahu itu. Kita harus sadari ini. Jadi kita berada di atas bumi ini, di antara banyak orang, di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di dalam kehidupan keluarga kita, ada isu ini, problem kejahatan ini. Jadi jangan anggap kita sudah di surga gitu ya. Ini fakta. Lalu apa ada asal-usulnya nggak dosa itu, kejahatan itu? Ternyata ada ya. Ternyata manusia itu mempunyai pemikirannya sendiri tentang dosa. Lalu bagaimana pandangan dari Alkitab, pengertian tentang kejatuhan manusia dalam dosa, bagaimana iblis atau si ular itu berdusta, dan apa sih pengertian tentang pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, 5 hal ini mengenai tadi yang menyebabkan adanya kejahatan tadi, isu-isu tadi. Nah, sekarang kita lanjut kepada pendalaman materi.
Kalau kita lihat dari fakta, problem, kebaikan, dan kebebasan, ternyata fakta adanya dosa mulai dari Kejadian pasal 4. Kain membunuh Habel. Kain iri terhadap Habel. Kain itu kakaknya Habel. Habel itu adiknya Kain. Dalam satu keluarga, pembunuhan mulai terjadi. Lalu Kejadian pasal 6 kita lihat masyarakat. Satu kelompok masyarakat terjadi kehidupan yang berdosa. Bahkan Roma 1 ayat 18 sampai 31 kita lihat bagaimana seluruh dunia cenderung melakukan kejahatan. Begitu juga setiap orang akhirnya berada di dalam dosa. Nah, ini fakta. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Saya orang berdosa, Anda sekalian rekan mahasiswa juga orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Yang kedua adalah problemnya. Nah, kita lihat problemnya. Kalau Allah itu baik, Maha Kuasa, Maha Tahu, kenapa kejahatan itu tidak bisa hilang? Kenapa kejahatan itu masih tetap ada? Mengapa? Mengapa penderitaan itu tidak bisa dihilangkan? Kan Maha Kuasa. Nah, ini coba direnungkan, dipikirkan ya. Ini refleksi bagi kita. Mengapa ya? Masa dibiarkan Tuhan? Harusnya Tuhan bisa menghentikan dong. Kan Maha Kuasa. Kan Maha Baik, harusnya memberikan kebaikan. Nggak usah lagi kejahatan muncul seperti itu. Atau bagaimana kebaikan itu menjadi, apakah kebaikan itu menjadi nyata karena ada kejahatan? Oh, orang itu baik karena kita bandingkan dengan adanya kejahatan. Mana lebih dulu, kejahatan duluan atau kebaikan duluan? Ini tidak teka-teki seperti telur dulu atau ayam dulu yang ada gitu, yang duluan gitu ya. Lalu bicara tentang argumentasinya. Bagaimana kita berargumentasi? Kejahatan merupakan hasil kehendak bebas manusia. Apakah kejahatan hanya karena kebebasan manusia? Bagaimana kalau orang udah lapar? Kondisi alam, ada kelaparan. Lalu akhirnya manusia karena lapar tidak bisa mendapatkan makanan, lalu berusaha mendapatkan makanan, lalu mencuri, merampok, merampas untuk bisa makan. Karena alam. Nah, apakah ini merupakan dari hatinya manusia? Nah, bagaimana kita menjawab, menjelaskan bagian-bagian itu? Lalu apakah manusia yang pertama berbuat dosa? Jawabannya tidak, setan yang pertama. Lalu kenapa manusia tidak bisa menetapkan hatinya untuk saya tidak mau mengikuti setan? Adam dan Hawa kenapa followers itu ular, ikutin kata-kata ular? Kan manusia punya kebebasan mengambil keputusan. Nah, ini menjadi problem dan menjadi argumentasi kita di dalam konteks kekinian. Saya mau berbuat baik atau saya mau berbuat jahat, itu keputusan saya atau keputusan orang lain. Setankah yang mempengaruhi saya berbuat jahat atau saya sendiri yang ikuti setan? Nah, atau setan yang memaksa saya? Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang simpel. Misalnya, saya mau mencuri karya orang lain, itu karena saya yang punya kemampuan mencuri, atau karena setan mendorong saya mencuri, atau orang lain mendorong saya untuk melakukan itu, atau saya sendiri sebenarnya ingin. Nah, itu isu-isunya ya. Kebebasan itu bukan untuk melakukan kejahatan harusnya. Ini asal-usul. Misalnya ada orang yang berpikiran gini, pemikiran manusia. Orang itu berdosa karena wataknya masih kehewanan. Ini teori evolusi. Karena masih ada keinginan daging. Kita itu makhluk yang berevolusi. Masih ada sisa-sisa kehewanan. Teori ini tentu tidak kita bisa terima. Karena manusia bukan hewan, manusia adalah gambar rupa Allah. Takut akan keterbatasan, jadi takut terbatas keinginannya, akhirnya tidak mau dibatasi, dia berjuang, bergerak, bebas, akhirnya menjadi berbuat dosa. Terasing eksistensinya, saya mau menunjukkan eksistensi saya sampai mencapai puncak. Jadi menyingkirkan yang lain untuk menunjukkan eksistensi, bisa menimbulkan kejahatan juga. Pergumulan ekonomi tadi saya katakan karena lapar, maka bisa aja berbuat dosa. Nah, individualis, jadi merasa diri mau bersaing, saya punya kemampuan,
punya satu kemampuan, daya saing saya kuat, saya harus berjuang. Ini seperti Kain ya, Kain itu iri, cemburu, kesel karena Abel diterima. Aku enggak, kenapa? Maka dia akhirnya berbuat dosa. Nah, ini pemikiran manusia. Mengapa dosa itu muncul pada pemikiran manusia? Nah, ini bukan wawasan dunia Kristen, ya. Kalau Kristen melihatnya bagaimana? Kita lihat dari Alkitab. Manusia jatuh dalam dosa karena keinginannya sendiri. Melanggar firman Tuhan. Jangan makan buah pohon yang baik, yang pengetahuan yang baik dan jahat. Yang ada di tengah taman itu. Padahal di tengah taman ada 2 pohon. Kejadian 2 ayat 9 dikatakan di tengah taman itu ada 2 pohon. Pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Manusia harusnya memilih pohon kehidupan. Buahnya dimakan. Tapi manusia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Siapa yang menentukan dia makan ini dan itu? Manusia. Tapi manusia ada di tengah-tengah antara kondisi yang baik dan yang jahat. Bagaimana manusia mengambil keputusan? Nah, akhirnya kita tahu kisah pasal 3 kejatuhan manusia ya. Adam dan Hawa dengan sengaja makan buah itu, lalu dia menyembunyikan diri, melawan Tuhan, menipu. Saya tidak tahu, padahal dia sendiri yang melakukannya, menyalahkan orang lain. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, dan akhirnya Tuhan melakukan penghukuman atas orang berdosa itu. Dan kita akhirnya terimbas dampaknya. Ular berdusta. Ular itu memang representasi dari si setan. Setan sudah duluan jatuh dalam dosa, melawan Tuhan. Ular tugasnya meragukan firman, menegaskan ketidaknyamanan, ketidakpercayaan, ketidaktaatan, menyangkal kematian sebagai upah dosa. Jadi ular itu melawan seluruh pemberontakannya, melawan Tuhan. Dia memberontak kepada Tuhan. Nah, ini yang berkaitan dengan ular dan bagaimana ular menyuruh Hawa untuk makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Hawa memberikan buah itu kepada suaminya dan mereka akhirnya terjebak oleh tipu daya ular, dan Hawa juga ingin seperti Allah, mau jadi Allah tapi menyingkirkan Allah, dan akhirnya buah itu dimakan dan manusia jatuh dalam dosa. Jadi kesimpulannya manusia menjadi pendosa, cenderung berbuat dosa. Anda dan saya kalau bukan karena anugerah Tuhan dan belas kasihannya dan pengampunannya, kita masih suka berdosa. Kita bisa tidak berdosa karena anugerah Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan. Dan memang kita lihat, kita sendiri mungkin masih terus pengennya berdosa. Sepertinya dosa itu sesuatu yang nikmat, padahal itu adalah sesuatu yang merusak, menghancurkan. Ya. Faktanya kita sudah berdosa, kita sudah jatuh, kita sudah rusak total. Tidak ada lagi pikiran kita, kehendak kita, afeksi kita yang sempurna. Sudah rusak karena dosa yang kita perbuat. Sejak dalam kandungan kita sudah berdosa karena kita bagian daripada Adam dan Hawa. Nah, sampai sini dulu penjelasan saya ya mengenai isu-isu dosa dan isu-isu yang ada di dalam asal-usul manusia berdosa. Silakan kalau ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau ditanya kok manusia itu jatuh dalam dosa, kan Adam dan Hawa yang berdosa, ya kan? Adam dan Hawa yang berdosa. Adam berdosa, Hawa berdosa. Kok kena ke saya? Gimana nih? Gimana logikanya begitu? Ingat Adam, ya, di WDK 1 saya sudah pernah jelaskan juga di kelas yang lain. Adam itu mewakili kita. Mewakili kita. Adam itu artinya kan manusia. Arti pertama Adam itu artinya manusia. Adam itu manusia. Tapi juga Adam itu pengertiannya adalah bahwa Adam itu juga artinya satu pribadi yang namanya ya Adam laki-laki. Jadi kita diwakili oleh Adam.
Nah, Adam itu berdosa, jadi kita ada di dalam Adam. Kita ada di dalamnya Adam. Gitu. Dan kata di dalamnya Adam itu diwakili di mananya? Karena dikatakan di sana spermatozoa. Jadi kita itu sudah terhisap sejak penciptaan, saya ulangi, sejak penciptaan, seluruh umat manusia ada di dalam dirinya Adam. Karena kata yang dipakai di dalam Roma pasal 5 itu, ayat 12 itu sampai 22 itu kata spermatozoa. Atau kata yang berkaitan dengan federalisasi, kita diwakili oleh Adam. Jadi kita terhisap di sana. Kita menjadi bagian dari sana. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, kita juga terhisap berjatuh dalam dosa. Jadi kita menjadi orang yang bernatur dosa. Bagaimana pembuktiannya? Buktinya Kain. Buktinya orang-orang yang melakukan pembuatan menara Babel. Orang-orang yang melawan apa yang diperintahkan Tuhan dan menolak apa yang dipikirkan oleh Tuhan melalui Nuh membuat bahtera. Buktinya Anda dan saya kok bisa berdosa ya? Papa mama kan nggak mungkin nyuruh. Misalnya Rudi, misalnya kalau papa mama saya, kamu nanti berbohong aja ya hidupmu ya. Kamu nanti pukul orang ya. Nggak pernah papa mama saya tuh menyuruh begitu. Ya kan? Nanti kalau ada orang begini kamu bohongi aja mereka. Kamu tipu aja mereka. Nanti kalau ada orang mau pukul kamu, pukul lagi duluan. Nggak pernah papa mama saya menyuruh seperti itu. Tapi faktanya, wah, saya dengan inisiatif sendiri terdorong untuk berdosa. Kadang bohong, padahal tidak diajarkan berbohong sama papa mama, berbohong. Pak, aku butuh uang. Berapa? Misalnya waktu itu. Uang apa? Uang untuk prakarya, kerja sekolah. Padahal saya tidak diminta untuk cari uang, membeli sesuatu yang mahal. Berapa harganya? Misalnya saya bilang, Pak, saya diminta untuk beli ini harganya 100.000, padahal harganya cuma 25.000. Lihat, nggak ada yang ngajarin, guru nggak ngajarin, orang tua nggak ngajarin, keluarga saya nggak pernah ngajarin, tapi saya punya inisiatif begitu. Kok bisa ya? Dari mana itu ya? Kok ada ide bohong gitu ya? Karena ada keinginan lumayan 75.000 untuk uang jajan. Ya kan gitu. Ya, memang kita saya beli barang itu seperti yang diperintahkan guru saya waktu itu. Saya beli barang itu. Tapi yang 75 ini saya makan. Saya nikmati bersama teman-teman. Nah, itu salah satu contoh. Ya kan? Bagaimana keberdosaan itu muncul di dalam hati. Itu faktanya, kita sudah bernatur dosa. Baik itu bohong, nggak ada namanya bohong putih, bohong hitam gitu ya. Bohong ya bohong saja ya. Dosa kecil, dosa besar, nggak ada itu. Yang ada ya dosa saja. Memukul orang dan menipu orang sama dosanya. Mencuri uang papa 100 perak dengan mencuri uang negara 100 perak itu sama disebut dosa juga. Bedanya dampaknya. Kalau uang papa kan papa yang rugi. Kalau uang negara dicuri ya itu bangsa yang rugi. Dampaknya ya hukumannya yang berbeda. Kalau papa mungkin kamu tidak boleh lagi diberikan uang jajan selama 2 bulan misalnya kan hukumannya. Tapi kalau negara, karena kamu korupsi 100 miliar, kamu akan dihukum mati misalnya seperti itu. Dampaknya ya dan yang menyebabkannya. Nah, itu isu-isu dan asal-usul kejahatan. Mengapa saya bisa berdosa? Oke, sampai sini selesai penjelasan saya mengenai RPS saya sudah jelaskan, mengenai topik hari ini saya sudah jelaskan, tugas-tugas Anda yang bisa saya berikan. Kalau ada pertanyaan masih banyak waktu, kalau ada pertanyaan bebas silakan bertanya, kalau enggak saya yang tanya nih sama Erika, sama Gracia,
sama Pasca, sama Calvin, saya bisa tanya. Silakan. Mungkin Juan Carlos mau bertanya? Sudah ngerti Juan? Iya, Pak. Sudah ya, syukurlah. Kalau Andre, bagaimana Andre? Udah, Pak. Sudah ngerti ya? Tanya saja, jangan sampai nanti nggak tahu, waduh, nggak ngerti gitu, nggak paham. Siapa di sini yang menganggap diri orang yang tidak pernah berbuat dosa? Ayo. Ada yang berani anjungkan tangan? Saya Pak, saya nggak pernah berbuat dosa Pak. Saya orang suci Pak. Wah, Kristus datang untuk orang yang berdosa, bukan untuk orang yang benar. Orang seperti itu kasihan sekali tidak menyadari dosanya. Saya secara pribadi mengakui orang berdosa. Ya. Mungkin banyak kekurangan saya di dalam banyak hal, kelemahan saya dalam banyak hal. Tapi kita terus berjuang untuk bisa hidup beres, hidup benar di hati itu, di dalam hidup ini. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Josephine Claudia Elizabeth ya. Ada pertanyaan? Cukup mengerti? Hairuni Papuani ini bolak-balik nih, admit masuk lagi sinyalnya ya, Hairuni. Ya, Pak, sinyal saya jelek. Oke. Bagaimana Jason Nicholas? Baik, Pak. Aman? Bisa ngerti apa yang saya jelaskan? Bisa. Oke. Kalau Gracia Kilsia Tasmalia, Gracia. Aman, Pak. Aman ya Gracia. Iya. Panggilannya apa ya? Grace aja, Pak. Grace. Kalau Gracia panggilannya? Sama Pak, Grace juga. Oh, Grace juga. Oh, Grace 1, Grace 2 gitu ya. Oke, ada nggak yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita selesai nih. Karena kalau kita paksain ada, aktivitasnya apa Pak Rudi setelah ini? Lihat di Moodle ya. Lihat di Moodle, coba untuk setiap mahasiswa itu overview semua, sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai terakhir. Coba open semua sesi itu kan tinggal klik gitu ya. Coba apa saja sih yang di tugas-tugasnya. Ingat ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Yang wajib tadi 5 ya. Kat 1, Kat 2, Kat 3. Terus kemudian ada UTS dan UAS. Terus ada penambahan nilai. Seperti itu. Diperiksa, dibuka satu persatu ya. Jangan sampai nanti udah selesai, waduh Pak, saya ketinggalan. Ingat due date-nya juga ada itu, saya sudah berikan di setiap tugas itu ada due date-nya. Ada dalam kurung sampai tanggal berapa gitu. Berarti kalau sampai tanggal itu berarti jam 23.59 maksudnya ya. Biasanya sampai terakhir itu jam 23.59. Lihat aja. Perhatikan baik-baik. Terus kalau materi-materinya di video pembelajarannya atau di PPT-nya atau PDF-nya kurang mengerti, tanya. Jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya gimana? Bukan sesat di jalan, tapi jalan-jalan jadinya. Ya, muter sana, muter sini. Akhirnya jadi nggak dapat apa-apa. Begitu. Oke. Ini saya mau cek apakah ada yang sudah mau siap tanda tangan ya. RPS. Ternyata belum. Nanti kalau RPS-nya, kalau sudah ada yang siap tanda tangan, informasi kepada saya langsung. Taruh di grup begitu ya. Atau chat pribadi saya. Chat pribadi saya, nanti saya di grup saya katakan, RPS sudah ditandatangan oleh salah seorang mahasiswa. Saya nggak sebutkan namanya. Saya ulangi lagi ya, kalau ada yang mau tanda tangan RPS, silakan langsung segera dikirim ke saya, assign, japri saya. Lalu nanti saya informasikan bahwa RPS sudah ditanda tangan.
Tapi sampai hari Rabu tidak ada saya pilih, ya. Jadi kalau saya pilih, tolong jangan ditolak, ya, supaya bisa langsung lancar kita punya perkuliahan kita. Nah, nanti rekaman ini akan saya berikan, ya. Pertama di stream. Kalau di stream agak sulit, nanti saya masukkan juga ke YouTube saya, channel. Kalau channel juga agak sulit, saya akan masukkan. Karena kalau pakai WA Group, lebih dari 60 menit nggak bisa kan? Agak sulit ya. Nggak bisa, saya upload di WA Group kalau pakai lebih dari 1 jam. Agak kesulitan. Nah, kalau linknya mungkin bisa nanti saya berikan. Seperti itu dulu ya. Untuk perkuliahan perdana kita. Tetap semangat, ya, tetap semangat, jangan ragu, baca Alkitabnya, baca materinya, tetap jaga kesehatan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, saya akan selesai sampai di sini saja. Oke, saya akan foto Anda masing-masing sebelum kita selesai. Saya akan foto screenshot ya. Nanti kalau waktu foto screenshot tolong ya masing-masing punya tampilan kecuali yang tidak bisa itunya ya, yang tidak bisa videonya ya. Gracia Delia, bisakah Gracia? Oke ya. Mulai dari ada 3 slide ini, ada 3 slide ya. Oke. Slide pertama. 1, 2, 3. Sekarang kita masuk ke slide kedua. 1, 2, 3. Lalu masuk lagi ke slide terakhir. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di kelas ini. Hari ini ada 57, 56 berarti bersama dengan saya. Oke, kita akan akhiri, kita berdoa. Nanti mulai minggu depan saya akan tunjuk siapa yang mulai berdoa awal, siapa yang mulai berdoa akhir. Lalu setiap mahasiswa diminta nanti untuk mulai minggu depan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, bisa di chat, bisa di langsung ya, pertanyaan-pertanyaan. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan karena sudah ada materi-materi yang ada yang disediakan. Mari kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, bersyukur untuk kelas perdana ini, dan kiranya Tuhan juga menolong kita untuk kelanjutan dari perkuliahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah menyelesaikan perkuliahan perdana kami untuk kawasan dunia Kristen 2. Terima kasih untuk kehadiran kami, untuk kesehatan, untuk penjagaan Tuhan atas kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dan bimbingan-Mu sepanjang kelas-kelas berikutnya, pertemuan-pertemuan berikutnya, baik melalui online Zoom meeting ini, maupun juga melalui tugas-tugas kami di Moodle. Kiranya Engkau berikan hikmat, ketekunan, kesabaran untuk kami belajar dengan baik.
Berkat-Mu atas setiap orang tua kami yang mendukung, mensupport kami, beri juga mereka kesehatan, pekerjaan yang baik, rezeki yang cukup. Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan, di jam yang sama, di channel yang sama, di link yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita.